Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, alladzi nabiyya ba'dah, raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Muslimin, muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Judul kultum pada pagi hari ini yaitu iri dan dengki menjadi penyebab doa tidak terkabul. Jadi karena ini kultum, nanti kalau kultum saya lebih dari 10 menit diingetin aja ya. Sekarang jam 4.25. Definisi iri dan dengki. Iri dan dengki adalah rasa tidak senang terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang daripada mereka. Iri dan dengki yang sering juga disebut dengan hasad adalah sifat tercela yang dilarang dalam agama karena dapat merusak keimanan seseorang. Larangan Allah terhadap sifat iri dan dengki tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tatamannau ma fadallallahu bihi ba'dakum ala ba' lirrijali nasibun mimma tasabu walinisai nasibun mimma tasabun was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alim, yang artinya janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian dari kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Orang yang mempunyai sifat iri dan dengki, hatinya tidak pernah bisa melihat orang lain lebih sukses dari dirinya, padahal semua itu adalah terjadi karena sudah ada izin dan ketetapan dari Allah. Secara gampangnya, untuk mengetahui sifat iri dan dengki itu ada pada kita atau tidak, kita boleh dengarkan ini cerita sufi. Jadi ada dua orang pemuda sedang memancing ke laut dengan menggunakan perahu. Pada saat asik-asiknya mancing, datang badai yang sangat luar biasa besar, sehingga mereka berdua tidak mampu mengendalikan perahunya. Kemudian perahunya ini dibawa ke suatu pulau, terhampar di suatu pulau yang dia tidak kenal. Kemudian mereka berdua ditangkap oleh penduduk setempat, dianggap mereka ini mengadakan rencana huru-hara di pulau tersebut. Setelah mereka jelaskan bahwa mereka terdampar tidak disengaja, kemudian kepala sukunya bisa mengerti dan memberi maaf dengan catatan kalau mau bisa dibebaskan dan pulang kembali ke rumahnya, diwajibkan untuk mencari buah dari dalam hutan yang akan diserahkan kepada raja. Kemudian dua pemuda ini sepakat untuk masuk hutan dan berpisah agar nanti kalau mendapat buah bisa mengambilkan dua masing-masing, nanti diberikan, siapa yang nggak dapat bisa diberikan. Setelah sekian lama, seorang pemuda telah kembali dengan membawa buah nanas dan diserahkan kepala-kepala suku untuk diserahkan kepada raja. Kemudian oleh kepala suku, sang pemuda ini disuruh buka baju, kemudian disuruh membungkuk ya seperti ruku, kemudian nanasnya itu
digosokkan ke punggungnya. Kemudian pemuda tersebut kesakitan dan nangis-nangis minta ampun oleh ini, tapi nggak diberi. Jadi tetap aja digosok sampai kulitnya mengeluarkan darah. Dia minta ampun menjerit-jerit. Cuman tiba-tiba pemuda yang digosok punggungnya dengan nanas ini mendadak tertawa terbahak-bahak. Gitu terbahak. Jadi yang menggosokkan pun ini kepala suku ini terheran-heran, loh kenapa kok pemuda ini tertawa terbahak-bahak? Kira-kira bapak-bapak tahu nggak sama ibu-ibu? Kenapa kok tiba-tiba terbahak-bahak pemuda yang sudah kulit punggungnya lecet-lecet ini? Ternyata dia melihat temannya dari jauh membawa buah durian. Itulah iri. Dia sendiri nangis kesakitan melihat temannya bawa durian, tertawa dia terbahak-bahak. Kembali kepada topik bahasan, mengapa sifat iri dan dengki bisa membuat dosa menjadi sulit untuk dikabulkan Allah. Segala sesuatu itu bisa terjadi hanya bila Allah sudah menetapkan dan memberi izin hal tersebut terjadi. Orang yang mempunyai sifat iri dan dengki tidak pernah ridho melihat orang lain lebih sukses daripada dirinya. Dia tidak sadar bahwa semua itu bisa terjadi karena sudah menjadi ketetapan Allah. Dengan kata lain, orang yang punya penyakit iri dan dengki tidak ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Orang yang tidak ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, berarti orang tersebut tidak percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Orang yang tidak percaya kepada qada dan qadarnya Allah, berarti orang tersebut tidak percaya kepada rukun iman yang keenam. Percaya kepada qada dan qadar. Orang yang ingkar terhadap rukun iman yang keenam, berarti keimanan orang tersebut cacat atau rusak. Kalau iman seseorang cacat, bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah? Terakhir, bagaimana cara mudah menghilangkan sifat iri dan dengki di dalam diri? Caranya yang paling mudah dan tidak berbiaya, sering-seringlah kita mendoakan kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Contoh, ada tetangga kita yang beli mobil baru, doakan semoga mobilnya berkah, orangnya lebih rajin ke masjid. Melihat tetangganya mengantar anaknya ke sekolah, doakan semoga anaknya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya. Melihat tetangganya berjualan, semoga kita doakan semoga dagangannya laris, rezekinya lancar. Sulit bagi siapapun untuk bisa hidup bahagia kalau orang tersebut tidak pernah mendoakan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kalaulah di mata kita semua orang salah, hal ini akan membuat hati kita akan menjadi kesal. Terus pastikan mati. Terus apa enaknya kita pernah hidup di dunia kalau kita hidup di dunia selamanya kesal? Mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.